Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Wayan Mandika Anandandiana dengan NIM 1913031006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester praktikum biokimia, menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak dosen, Bapak Nyoman Tika. Yang pertama, ada data suatu hasil percobaan aktivitas enzim yang ada di tabel ini. Pertanyaannya, yang A, dengan menggunakan grafik yang tentukan apakah mekanisme enzim tersebut di atas mengikuti mekanisme kinetika Michaelis-Mentens. Nah, jawabannya dengan persamaan 1/V sama dengan 1/V max ditambahkan dengan Km Vmax dikali dengan 1/konsentrasi S, sumbu yang mana sumbu X-nya merupakan 1/konsentrasi S dan sumbu Y-nya adalah 1/V. Kemudian didapatkan data yang diperoleh yaitu seperti dua tabel di atas slide ini. Kemudian grafik yang didapatkan dari 1/S dan 1/V ini kita buatkan grafik menggunakan Excel, didapatkan hasil seperti tabel yang grafik yang berwarna hitam ini, yang mana ada persamaan Y sama dengan 724,887X dikurang dengan 0,18072 dan kemiringannya yaitu 0,9672. Dapat dilihat bahwa grafik yang berada di atas di slide sebelumnya dapat disimpulkan bahwa data mekanisme enzim tersebut mengikuti mekanisme kinetika Michaelis-Mentens karena grafik tersebut yang terbentuk menunjukkan kesesuaian dengan persamaan Michaelis-Mentens bahwa laju reaksi enzimatik akan meningkat saat konsentrasi substrat meningkat, serta peningkatan kompleks enzim-enzim substrat ini yang tidak meningkat akan menurunkan laju reaksi. Kemudian yang kedua ada estimasi, yang B1B ada estimasi nilai Km dan Vmax. Seperti yang telah kita lihat tadi di slide sebelumnya, yaitu pada grafik sudah dilihat bahwa ada persamaan Y sama dengan 724,88X dikurang dengan 0,1807, sehingga yang mana Y tersebut adalah 0, bernilai 0, dan X bernilai 0,000249. Kemudian nilai Km yaitu 1 dibagi dengan X yaitu 1 dibagi dengan 0,000249, yang mana hasilnya adalah 4016,064 molar. Kemudian untuk nilai Vmax-nya yaitu sama dengan 1 per minus 0,1807, yang mana hasilnya adalah minus 5,53403 milimol per menit. Kemudian selanjutnya ada suatu sampel A ditambahkan dengan HCl 6 molar, kemudian dianalisis kandungan asam aminonya. Data percobaannya menunjukkan hasil sebagai berikut yang ada di dalam tabel. Tentukan jenis asam amino yang mungkin terdapat pada tabel sampel A. Pada sampel A di atas dan berikan alasan untuk memperkuat argumentasi Anda. Nah, jawabannya yaitu uji Milon dengan perubahan warna merah, reaksi atau reagennya yaitu HGNO3 dalam nitrat dengan sedikit asam nitrit, yang mana asam amino yang terdeteksi dalamnya adalah tirosin. Kemudian untuk uji Santo protein itu perubahan warnanya kuning dan reaksi atau reagennya yaitu pendidihan dalam asam nitrat, yang mana asam amino yang terdeteksi yaitu tirosin, triptofan atau fenilalanin. Dan fenilalanin. Kemudian uji Hopkins-Cole perubahan warnanya menjadi ungu, reaksi atau reagennya yaitu asam glioksilat dalam H2SO4. Asam amino yang terdeteksi yaitu triptofan. Kemudian uji Sakaguchi, perubahan warnanya yaitu menjadi merah, reaksi atau reagennya yaitu alpha naftol dan natrium hipoklorit. Asam amino yang terdeteksi yaitu arginin. Kemudian selanjutnya nitroprosida, yang mana perubahan warnanya yaitu merah, reaksi atau reagennya yaitu natrium nitroprosida dalam NH3 encer. Asam amino yang terdeteksi yaitu cysteine. Kemudian uji Pauli, perubahan warnanya menjadi merah, reaksi atau reagennya yaitu asam sulfanilat terdiazotasi dalam larutan basah. Asam amino yang terdeteksi yaitu histidin dan tirosin.
Kemudian yang terakhir ada uji Folin Sio Salteu. Perubahan warnanya yaitu biru, reaktor reagennya asam fosfomolidat, asam amino terdeteksi yaitu tirosin. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apabila suatu sampel asam amino tunggal ditambahkan dengan reaksi ninhidrit selanjutnya dipanaskan, maka akan terbentuk kompleks berwarna. Asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan reaksi tersebut. Jelaskan mengapa reaksi ninhidrit ini dapat menentukan asam amino secara kuantitatif. Jelaskan keseluruhan reaksi yang terjadi antara asam amino dengan ninhidrit. Kemudian jawabannya adalah ketika ninhidrin atau triketon hidrat dipanaskan bersama asam amino, maka yang akan terbentuk kompleks berwarna. Asam amino secara kuantitatif dapat dengan jalan mengamati intensitas warna yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi asam amino tersebut. Pada reaksi ini dilepaskan karbon dioksida dan NH3 sehingga asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan mengukur jumlah CO2 atau NH3 yang dilepaskan. Kemudian prolin dan hidroksiprolin menghasilkan kompleks yang berbeda warnanya dengan asam amino lainnya. Kompleks berwarna yang terbentuk mengandung 2 molekul ninhidrin yang bereaksi dengan amonia yang dilepaskan pada oksida asam amino. Selanjutnya, untuk reaksinya itu dekarboksilasi oksidatif dari asam amino dan produksi ninhidrin tereduksi amoniak dan karbon dioksida. Kemudian yang kedua, reaksi ninhidrin tereduksi dengan molekul ninhidrin yang lain dan dengan molekul amoniak yang dibebaskan. Yang ketiga yaitu pembentukan kompleks berwarna biru dan terjadilah reaksi yang ada di gambar berwarna putih ini. Kemudian yang keempat, tuliskan tujuan percobaan transaminase dan tuliskan persamaan reaksi transaminase pirufat dan apa arti kalau transaminase tinggi dalam darah manusia. Reaksi transaminase memiliki tujuan yaitu untuk mengumpulkan semua nitrogen dari asam amino dalam bentuk satu-satunya senyawa, yaitu glutamat. Yang mana hal ini adalah penting karena L-glutamat adalah satu-satunya asam amino dalam jaringan mamalia yang dapat mengalami deaminasi oksidatif dengan kecepatan yang cukup tinggi. Reaksi dari transaminase dikatalisis oleh enzim transaminase atau aminotransferase dengan reaksinya seperti di bawah ini. Yang mana reaksi transaminase dikatalisis oleh enzim transaminase atau aminotransferase. Reaksi transaminase membutuhkan koenzim piridoksal fosfat atau PLP yang berasal dari vitamin B6. Kemudian yang kelima, jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA hasil percobaan. Mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah manusia harus dilisiskan? Jawabannya adalah kemurnian DNA dapat diuji menggunakan spektrofotometri dengan mengukur DNA murni hasil isolasi pada panjang gelombang 260 nanometer, yang mana DNA menyerap cahaya paling kuat, dan untuk perhitungannya kemurnian yang paling umum adalah dengan menentukan rasio absorbansi dari panjang gelombang 260 nanometer dibagi dengan absorbansi dari panjang 280 nanometer. Pemecahan sel atau yang disebutkan pada soal itu lisis merupakan tahapan dari awal isolasi DNA yang bertujuan untuk mengeluarkan isi sel. Selanjutnya, yang nomor 6. Jelaskan dan sebutkan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat larutan. Yang pertama itu ada H2SO4 0,5 molar dari larutan stok H2SO4 98%, massa jenis 98 dan Mr dari unsur S yaitu 32. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, larutan stok 98% diambil dan dituangkan perlahan ke dalam gelas kimia. Aquades kurang dari 100 ml diukur dan dituangkan pada gelas beker. Larutan stok 98% dimasukkan ke dalam gelas beker yang sudah diisi atau berisi aquades. Kemudian larutan dimasukkan ke dalam lembu ukur, yang mana kemudian larutan tersebut dikocok hingga tercampur rata. Dan yang terakhir yaitu setelah pencampuran rata, campuran tersebut dituangkan ke dalam botol reagen. Perhitungan dari di atas tadi, langkah-langkahnya itu yang mana kita menghitung molar dulu, menghitung volumenya. Menghitung molar dulu, kemudian menghitung volumenya. Dan ditemukan bahwa volume yang dibutuhkan dari H2SO4 itu adalah sebanyak 2,717 ml dari larutan stok 98%.
Kemudian selanjutnya itu membuat larutan NaOH 2 molar dari kristal NaOH, yang mana mRNA yaitu 23 dan O16, kemudian H adalah 1. Massa NaOH dihitung dengan rumus yang telah tertera pada slide, yang mana massa yang akan ditimbang dari NaOH ini adalah 0,5 gram. Kemudian ditimbang menggunakan neraca analitik dan kristal tersebut dimasukkan ke dalam gelas kimia berukuran 50 ml dan ditambahkan aqueous hingga 50 ml. Diaduk hingga larut dengan menggunakan batang pengaduk dan larutan tersebut dimasukkan ke dalam labu ukur berukuran 100 ml. Ditambahkan aqueous sampai ada meniskus, kemudian kocok hingga homogen. Kemudian yang ketujuh, yaitu dalam percobaan titrasi formal asam amino, sebutkan fungsi dari bahan-bahan berikut. Yang pertama adalah larutan gelatin, yang kedua adalah larutan formaldehid yang 40%, dan yang ketiga, mengapa harus ditambahkan basa, asam, dan fenolfetalin pada formalin sampai merah muda. Jawabannya itu yang pertama, larutan gelatin merupakan larutan yang digunakan berfungsi sebagai substrat, yang mana gelatin merupakan protein yang bersifat gelling agent. Kemudian yang kedua, larutan formaldehida 40% berfungsi untuk membentuk dimetilol yang menandakan bahwa gugus asam amino sudah tidak terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi antara asam dengan basa NaOH atau untuk memblok gugus amino pada asam amino. Yang ketiga, basa, asam, dan fenolfetalin perlu ditambahkan pada formalin sampai merah muda, yaitu larutan gelatin sebagai substrat, yang mana gelatin merupakan protein yang bersifat gelling agent. Kemudian larutan formaldehida yaitu untuk membentuk dimetanol yang menandakan bahwa gugus asam amino sudah tidak terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi antara asam dengan basa NaOH atau untuk memblok gugus amino pada asam amino. Kemudian selanjutnya, jelaskan dan beri contoh. Yang pertama, peristiwa salting in, salting out. Salting in merupakan suatu keadaan di mana adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Contohnya, riboflavin tidak larut dalam air terapi riboflavin tidak larut dalam air, tapi larut dalam suatu larutan yang mengandung nikotinamida. Kemudian, salting out merupakan suatu keadaan di mana adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utama, akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena adanya reaksi kimia. Contohnya, kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Kemudian yang 8B, bioret merupakan senyawa dengan dua ikatan peptida yang terbentuk pada pemanasan dua molekul urea. Ion dari Cu ini atau kuprum dari reaksi bioret dalam suasana basah akan bereaksi dengan polipeptida atau ikatan-ikatan peptida yang menyusun protein membentuk senyawa kompleks berwarna ungu atau violet. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Jelaskan dengan mekanisme reaksi mengapa warna ungu terjadi. Terbentuknya warna ungu ini terjadi karena adanya ikatan peptida yang diperoleh dari hasil reaksi yang menunjukkan adanya protein. Kemudian yang 8C yaitu isolasi DNA dan RNA apakah dapat dilakukan bersama-sama? Jawabannya adalah tidak. Isolasi DNA dan RNA tidak dapat dilakukan bersama-sama karena pada prosedur isolasi RNA harus dilakukan dalam kondisi R-nase free, yang mana sampel yang akan diisolasi RNA-nya harus bebas dari kontaminasi dengan R-nase. Kemudian peralatan dipergunakan harus terlebih dahulu di autoclave atau di treatment dan disemprotkan etanol 70% untuk mencegah kontaminasi R-nase. Kemudian yang nomor 8D, vitamin C terkandung dalam buah. Jelaskan kandungan vitamin yang paling banyak ada pada buah matang atau pada buah kurang matang. Jawabannya adalah kandungan vitamin yang lebih banyak ada pada buah matang, karena kandungan vitamin akan ikut mengalami perubahan sesuai dengan kondisi buahnya. Contohnya, buah jeruk yang mengandung vitamin C, yang mana buah jeruk akan lebih tinggi vitamin C-nya ketika matang dibandingkan jeruk yang mentah. Kemudian yang terakhir 8E. 8E ini diminta
diminta untuk menjelaskan langkah-langkah kerja praktikum glikolisis pada sel ragi. Yang pertama, tabung kontrol positif. Cara prosedur kerjanya, suspensi ragi sebanyak 6 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, kemudian larutan gula ditambahkan sebanyak 3 ml, terus tabung reaksi ditutup dan didiamkan selama 15 menit, dan kenaikan sel ragi pada tabung reaksi diukur dengan penggaris, kemudian diperhatikan berapa kenaikannya dan dicatat. Kemudian larutan CaOH2 sebanyak 3 ml ditambahkan pada tabung reaksi lainnya. Kemudian kedua tabung dihubungkan dengan menggunakan selang dan kedua tabung ditutup dengan menggunakan plastisin supaya tidak ada udara yang masuk maupun keluar. Kemudian larutan pada kedua tabung tersebut didiamkan 15 menit dan dilihat dan kenaikan larutan lagi diukur menggunakan penggaris dan dicatat. Perubahan yang terjadi pada tabung berisi CaOH2 diamati. Kemudian pada tabung kontrol negatif, langkah-langkahnya yaitu suspensi ragi dipanaskan terlebih dahulu sebelum dicampur dengan larutan gula dan dihubungkan dengan larutan CaOH2. Kemudian suspensi ragi sebanyak 6 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya larutan gula sebanyak 3 ml ditambahkan, dan selanjutnya tabung reaksi ditutup dan didiamkan selama 15 menit. Selanjutnya kenaikan sel ragi pada tabung reaksi diukur dengan penggaris dan dicatat berapa kenaikannya. Selanjutnya larutan CaOH2 sebanyak 3 ml ditambahkan pada tabung reaksi lainnya. Dan langkah terakhir yaitu kedua tabung dihubungkan dengan menggunakan selang dan kedua tabung ditutup dengan menggunakan plastisin supaya tidak ada udara yang keluar maupun masuk. Selanjutnya yang ketiga yaitu tabung dengan penambahan inhibitor. Tabung 1 diberikan perlakuan 2 tetes HCl ditambahkan ke dalam larutan suspensi ragi dan larutan gula. Tabung kedua diberikan 2 tetes aseton ditambahkan ke dalam larutan suspensi ragi dan larutan gula. Kemudian selanjutnya suspensi ragi sebanyak 6 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi itu. Larutan gula ditambahkan sebanyak 3 ml, kemudian tabung reaksi ditutup dan didiamkan selama 15 menit, dan kenaikan sel ragi pada tabung reaksi diukur dengan penggaris kemudian dicatat berapa kenaikannya. Kemudian larutan CaOH2 sebanyak 3 ml ditambahkan ke dalam tabung reaksi, dan kemudian tabung reaksi tersebut dihubungkan menggunakan selang dan ditutup dengan plastisin supaya tidak ada udara yang masuk maupun keluar. Kemudian nomor 9, asam amino mempunyai kurva titrasi yang khas seperti ditunjukkan pada gambar di bawah yang berwarna putih ini. Kurva titrasi menunjukkan adanya 2 keadaan yang berbeda. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, jelaskan makna gambar tersebut. Makna gambar tersebut adalah kurva tersebut memperlihatkan bahwa pada pH rendah, asam amino berada dalam bentuk ion amonium tersubstitusi, dan pada pH tinggi, alanin hadir sebagai ion karboksilat tersubstitusi. Pada pH pertengahan yaitu 6,02, asam amino berada sebagai ion dipolar atau bipolar. Yang mana? Jadi secara umum asam amino dengan 1 gugus amino dan 1 gugus karboksilat dan tidak ada gugus asam atau basa lain di dalam strukturnya. Memiliki 2 nilai pKa di sekitar 2-3 untuk proton yang lepas dari gugus karboksilat dan sekitar 9-10 untuk proton yang lepas dari ion amonium, serta memiliki titik isoelektrik di antara kedua nilai pKa yaitu sekitar pH 6. Kemudian pertanyaan kedua yaitu apa hubungan titrasi formal asam amino dengan gambar tersebut? Hubungannya adalah kurva titrasi tersebut digunakan untuk penentuan titik ekivalen serta titik isoelektrik pada suatu asam amino yang mana bentuk kurva titrasinya tergantung pada jenis asam, basa, dan juga asam amino yang digunakan. Yang ketiga, pada nomor 9, percobaan titrasi formal asam amino menggunakan larutan gelatin NaOH. Sebutkan fungsi larutan tersebut dalam percobaan ini. Fungsi dari gelatin ini adalah sebagai protein yang larut dan sebagai gelling agent atau bahan pembuat gel. Kemudian NaOH di sini berfungsi sebagai basa. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 10, ada sebanyak 4 pertanyaan, 10A sampai D. Pada percobaan kromatografi kertas adalah salah satu contoh pemisahan asam amino. Jelaskan dan berikan contoh konsep atau masalah berikut. Yang pertama, fase diam dan fase gerak. Pada kromatografi kertas, fase diam merupakan kertas serap yang sangat seragam. Sedangkan fase gerak merupakan pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Kemudian yang B,
Tiap tetesan harus dikeringkan terlebih dahulu dengan diangin-angin sebelum tetesan berikutnya ditotolkan. Besar noda hendaknya jangan melebihi 0,4 cm. Kertas dijaga bersih dan sedapatnya tidak tersentuh oleh jari. Mengapa tidak boleh tersentuh oleh jari? Seperti yang kita ketahui, di jari kita tidak bisa memastikan bahwa jari kita tersebut bersih. Kertas dijaga bersih dan sedapat mungkin tidak tersentuh oleh jari, karena apabila terjadi kontak langsung antara tangan dengan kertas kromatografi, maka kemungkinan dapat mengganggu proses kromatografi. Tangan seringkali dalam keadaan lembab karena mengeluarkan keringat sebagai hasil pengeluaran dari tubuh manusia. Keringat ini mengandung banyak minyak dan urea yang merupakan zat organik, sehingga kemungkinan senyawa-senyawa organik tersebut akan ikut bermigrasi sebagai fase nonpolar atau fase gerak. Hal inilah yang nantinya akan dapat mempengaruhi proses dan hasil dari kromatografi. Kemudian yang 10C, ruang kromatografi diharapkan telah jenuh oleh uap eluen. Kemudian kertas tersebut digantungkan dalam ruang kromatografi dan dicelupkan tepi bawah kertas kromatografi dalam eluen. Usahakan jangan sampai totolan asam amino standar dan sampel terendam oleh eluen. Mengapa ruang kromatografi harus jenuh dan mengapa totolan standar dan sampel tidak boleh dalam eluen secara terendam? Ruang kromatografi harus jenuh karena ketika udara dalam kromatografi sudah jenuh, begitu pula dengan kertasnya. Maka ketika elusi sampai dimulai, eluen tersebut akan fokus bekerja untuk mengelusi komponen sampel. Totalan standar dan sampel tidak boleh terendam oleh eluen karena dapat memungkinkan terjadinya perembesan dari fase gerak dan fase diamnya. Dan pertanyaan terakhir yaitu 10D. Mengapa dalam percobaan kromatografi kertas standar asam amino sangat mutlak diperlukan? Jawabannya adalah standar asam amino diperlukan sebagai sumber asam amino yang akan diuji dan juga sebagai fase gerak dalam kromatografi kertas. Nah, karena seluruh pertanyaan sudah terjawab, maka selesai presentasi untuk UAS ujian akhir semester praktikum biokimia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.